Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 November 2024. Dan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita beranjak ke Kabupaten Maros menyoal informasi lebih lengkap Polres Kabupaten Maros sidak kosmetik berbahaya di Pasar Tramo. Berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Ya, selamat sore Tribuners, selamat sore Vio. Baik, rekan Nurul boleh disampaikan kepada Tribuners bagaimana kronologi sidak, kegiatan sidak yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Maros. Silakan. Ya, baik Tribuners dapat sampaikan Kepolisian Resort Maros melakukan sidak atau inspeksi mendadak di sejumlah kios di Pasar Tramo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk menelusuri terkait dengan peredaran kosmetik ataupun skincare abal-abal yang marak terjadi di beberapa wilayah di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir Tribuners. Nah, dari pantauan langsung yang kami lakukan di Pasar Tramo kemarin, ada sekitar 10 kios yang didatangi oleh pihak Reskrim Maros untuk kemudian dilakukan pengecekan terkait dengan BPOM dan juga tanggal kadaluarsa dari kosmetik tersebut, Tribuners. Mungkin tujuan utama dari sidak tersebut, apakah memang hanya mengecek dari kadaluarsa barang atau juga BPOM atau juga ada tujuan lainnya rekan Nurul? Ya, baik, Tribuners dapat kami sampaikan bahwa tujuan utama dari sidak ini adalah menghindari peredaran kosmetik abal-abal yang bisa dilakukan oleh sejumlah pedagang Tribuners di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan kemarin dari hasil sidak memang ditemukan sejumlah kosmetik yang memang tidak memiliki BPOM dan juga tanggal kadaluarsanya itu sudah lewat, namun memang oleh pedagang masih dipajang di kios tersebut, Tribuners. Baik, lantas mungkin dalam hal ini, dalam kegiatan sidak ini Polres Maros menggandeng pihak mana saja? Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, terus kemarin pada sidak yang dilakukan kemarin itu pihak Polres Maros juga mengajak terkait dari pihak Pemkab Maros dalam hal ini adalah pihak Kopurindad dan juga Satpol PP Tribunal. Jadi kemarin tiga elemen tersebut kemudian berkeliling di Pasar Tramo mengunjungi sejumlah kios yang menjajakan kosmetik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tribunal. Dan rencananya nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan produsen kosmetik rumahan yang juga ada di beberapa titik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekan Nurul, boleh disampaikan mungkin apa yang menjadi alasan dari Polres Maros menggandeng dinas terkait dan juga salah satunya Dinas Koperasi dan Perdagangan? Ada informasi lebih lanjut? Ya, baik, terima kasih. Memang dari Koperindak sendiri adalah fokus dari dan tupoksi mereka untuk melakukan pengecekan terkait produk-produk yang beredar di pasaran Tribunus, dan tak hanya kosmetik, juga untuk Koperindak sendiri biasanya juga saat sidak takjil juga mereka pasti dilibatkan seperti itu, Tribunus. Lantas mungkin latar belakang dari sidak ini apakah memang melanjuti dari statement yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan atau seperti apa? Ya, baik Tribunus, memang menurut Kasat Reskrim Polres Maros ada petunjuk arah dari Kapolda Maros untuk melakukan sidak utamanya di sejumlah pasar modern yang ada di wilayah kerja masing-masing pihak resort kepolisian Tribunus. Dan tak hanya itu, memang hal ini tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi ataupun mencegah terkait dengan peredaran skincare abal-abal yang memang belakangan ini menjadi topik hangat Tribunus di kalangan masyarakat. Kemudian juga kemarin Tribunus ada sejumlah kosmetik yang terpaksa harus disita oleh pihak Polres Maros karena memang tidak memiliki BPOM dan juga tanggal kadaluarsanya itu sudah melewati ambang batas. Dapat disampaikan lebih lengkap mengenai temuan utama selama sidak, ada produk apa saja yang berhasil disita? Ya, terima kasih. Kemarin dari hasil pemeriksaan dari Polres Maros ada semacam bedak racikan seperti itu, terima. Kemudian juga ada beberapa sabun dan juga pencuci muka dan beberapa kosmetik lainnya yang dijaring oleh Polres Maros karena yang tidak memiliki BPOM itu ada bedak, dan kemudian yang kadaluarsa kemarin ada sabun dan juga pencuci muka. Untuk itu lanjutan dari penyampaian para pedagang mengenai adanya produk yang kadaluarsa,
Ada penyampaian seperti apa yang menjadi alasan mereka? Ya, dari pedagang sendiri kemarin mengatakan bahwa produk yang kadaluarsa ini nantinya akan dikembalikan ke supplier Tribuners untuk diretur dan dilakukan pengembalian uang oleh pedagang seperti itu Tribuners, dan nantinya produk-produk tersebut makanya dari pihak Polres Maros kemarin hanya menyita barang-barang yang memang sudah tidak bisa diretur lagi Tribuners. Jadi untuk barang yang misalnya masih bisa diretur oleh pedagang itu masih diberikan kepada pedagang, sementara untuk yang memang sudah tidak bisa lagi diretur terpaksa harus disita oleh Polres Maros. Iya, lantas mungkin setelah disita, proses selanjutnya yang dilakukan oleh Polres Maros seperti apa? Ya, setelah disita barang-barang ini kemudian nantinya akan dihancurkan Tribuners. Kemudian untuk para pedagang tersebut akan dilakukan pemanggilan dan nantinya akan dari keterangan tersebut akan ditelusuri dari mana mereka mendapatkan skincare racikan tersebut, dan juga jika memang terbukti bersalah Tribuners, mereka bisa mendapatkan ancaman pidana gitu. Rekan Nurul, mungkin lebih spesifik lagi mengenai produk kosmetik racikan. Apakah dalam hal ini Polres Maros juga memiliki cara-cara tersendiri untuk menemukan produk tersebut di pasaran? Ya, Tribunals memang produk racikan tersebut dipajang di etalase maupun di kios-kios mereka. Jadi dengan mudah Polres Maros ini bisa melihat, apalagi memang dari kemasannya sendiri tidak ada nomor BPOM dan juga nomor-nomor produksi lainnya yang biasanya kita temukan pada produk skincare atau kosmetik yang pada umumnya dijual di toko-toko ataupun di pasaran Tribunals. Untuk itu tentunya ada sanksi yang akan dikenakan bagi pedagang yang terbukti masih menjual skincare tanpa BPOM dan juga label-label lainnya. Seperti apa sanksi yang akan dikenakan? Ya, benar sekali Tribunals. Hal ini mengacu pada perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, di mana hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen, di mana bunyi pasalnya tersebut, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud, jadi bisa dalam pasal 106 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 1,5 miliar Tribunals. Lantas dengan adanya sidak pertama kali yang dilakukan di Kabupaten Maros ini, di Pasar Tremo juga langsung disampaikankah oleh Polres Kabupaten Maros mengenai rencana tindak lanjut? Apakah ada rencana lagi di hari berikutnya? Ya, Tribunals kemarin Kasat Reskrim Polres Maros mengatakan bahwa tindakan sidak ini tidak hanya akan dilakukan sekali saja, namun juga akan menyasar terkait dengan produsen skincare rumahan yang melakukan peracikan sendiri terkait produk mereka Tribunals. Nanti juga akan dilakukan secara personal Tribunals, dan untuk saat ini memang masih dilakukan langkah-langkah preventif oleh Polres Maros dengan mendatangi Pasar Tramo ini yang dimana memang sangat dekat dengan masyarakat dan banyak sekali memang masyarakat yang membeli skincare di lokasi tersebut. Makanya pihak Polres Maros berharap jika ada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap kosmetik racikan di Kabupaten Maros untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polres Maros. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Maros. Baik, rekan Nurul, mungkin pertanyaan terakhir mengenai respon masyarakat ketika tindakan Polres melakukan sidak seperti apa? Ya, tindakan masyarakat tentunya sangat menyambut baik, apalagi memang belakangan ini peredaran skincare abal ini cukup meresahkan karena memang masyarakat juga mungkin masih awam ya terkait dengan membedakan yang mana skincare abal yang aman untuk dipakai dan yang mana yang tidak aman untuk dipakai Tribunals. Namun memang ada salah satu ciri yang paling menonjol dari skincare abal-abal, yakni kemasannya itu biasanya tidak dilengkapi dengan BPOM dan juga tanggal kedaluarsa, dan itu bisa diracik di tempat oleh para pedagang Tribunals. Terima kasih rekan Nurul atas informasinya dari Kabupaten Maros. Kami menunggu update terbaru yang akan disampaikan rekan Nurul. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga pernyataan dan juga cuplikan liputan kita. Pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kalau game segini masih bisa, Pak.
sudah mencatat Pak. Kayak gini. Iya. Ada yang barang baru Untuk memastikan supaya tidak teredar lagi. Oh, iya. Tidak ada mentomnya nih. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie Sebenarnya itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. apa biar mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya. Boleh. Kayak sari ayu, mustika, bangku semua nih semua. Ibu Nasma jam kemana dulu? Ada jamu aja. Jamu ada. Bisa marut bikin kosmetik atau Yang kami bantu. Iya. Kalau Gatsby ini masih bisa, Pak. Ini sudah mencatat Pak. Kayak gini. Iya. Ada yang barang baru Untuk memastikan supaya tidak teredar lagi. Oh, iya. Tidak ada mentomnya nih. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie Sebenarnya. itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. Apa biar mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya. Boleh. Kayak sari ayu, mustika, bangku semua nih semua. Ibu Nasma jam kemana dulu? Ada jamu aja. Jamu ada. Bisa marut bikin kosmetik atau Yang kami bantu. Iya. Kalau Gatsby ini masih bisa, Pak. Ini sudah mencatat Pak. Kayak gini. Iya. Ada yang barang baru Untuk memastikan supaya tidak teredar lagi. Oh, iya. Tidak ada mentomnya nih. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie Sebenarnya. itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. Apa biar mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya. Boleh. Kayak sari ayu, mustika, bangku semua nih semua. Ibu Nasma jam kemana dulu? Ada jamu aja. Jamu ada. Bisa marut bikin kosmetik atau Yang kami bantu. Iya. Kalau Gatsby ini masih bisa, Pak. Ini sudah mencatat Pak. Kayak gini. Iya. Ada yang barang baru Untuk memastikan supaya tidak teredar lagi. Oh, iya. Tidak ada mentomnya nih. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie Sebenarnya. itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. Apa biar mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya. Boleh. Kayak sari ayu, mustika, bangku semua nih semua. Ibu Nasma jam kemana dulu? Ada jamu aja. Jamu ada.
Kalau Gatsby ini masih bisa, Pak. Ini sudah pernah catat Pak. Ada yang barang baru. Untuk memastikan penganjang, supaya ya. tidak teredar lagi. Oh iya. Tidak ada mentomnya anunya. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie produknya Sebenarnya. itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. Apa biar Mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya anu. Boleh. Kayak sari ayu, mustika, bangku semua anu semua. Ibu Najma jam ke mana dulu? Ada jamu aja. Jamu ada. Tidak ada. Yang kami bantu. Kalau Gatsby ini masih bisa, Pak. Ini sudah pernah catat Pak. Ada yang barang baru. Untuk memastikan penganjang, supaya ya. tidak teredar lagi. Oh iya. Tidak ada mentomnya anunya. Tidak mungkin juga kami yang pakai. Iya. Tidak ada mie produknya Sebenarnya. itu. Syariah. Ini sisa pengganjal Dikasih ke barang. orang. Apa biar Mi kami yang bawa? Iya. Boleh kami bawa? Iya anu. Boleh. Yang dilakukan. Ya, jadi pada pagi hari ini Satreskrim Polres Maros didampingi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Maros dan UPTD Pasar, kami melakukan sweeping terhadap peredaran perdagangan skincare dan kosmetik di Pasar Tramo. Adapun ini berawal dari Jukrah Pak Kapolda Sulawesi Selatan terkait penindakan terhadap skincare abal-abal yang kemudian kami sesuaikan di Kabupaten Maros, sehingga harapannya bila mana ada masyarakat selaku konsumen skincare atau kosmetik yang merasa dirugikan terhadap produk kosmetik ataupun mengetahui produk kosmetik racikan seputar Kabupaten Maros bisa menghubungi Polres Maros maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindakop. Sidak itu ada ditemukan dan Ya, terhadap kegiatan beberapa toko di Pasar Tramo pagi hari ini kami menemukan beberapa produk yang kadaluarsa yang sudah tidak bisa diretur kembali, sehingga kami serah terimakan dari pemilik toko ke Satreskrim, yang kemudian juga kami menemukan dua produk racikan yang diduga tidak memiliki izin edar BPOM. itu masih terpajang ya dan kadaluarsa itu. Ya, kondisi tadi hasil pengecekan kami bersama terhadap barang-barang yang kami amankan ini yang kadaluarsa tentu kami akan disposal yang kadaluarsa. Namun terhadap yang racikan ini kami mungkin akan mengundang pemilik toko untuk menelusuri dari mana dapatkan barang ini. Dan ada berapa jenis produk tadi yang diamankan? Tadi adapun produknya meliputi apa tadi? Berapa jenis saja? Oh, jenis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun 6 jenis produk yang kami amankan diduga kadaluarsa dan tidak ada izin edar BPOM. Dan kalau dilihat dari produknya itu dan bagaimana kondisinya, dan kalau dilihat dari produk 6 jenis itu? Kalau dilihat dari produknya tentunya sudah usang dan sudah tidak layak untuk pakai ya, karena dari segi kemasan juga sudah tidak layak. Ada sanksi sendiri Pak untuk pemilik toko mungkin yang Kalau untuk sanksi skincare kalau untuk terhadap sanksi-sanksi terhadap penjualan kadaluarsa tentunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian terhadap produk BPOM yang tidak memenuhi izin edar dari BPOM diakomodir dari Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. artinya dikenakan pidana juga ya, dan Iya, ada sanksi pidananya. berapa tahun penjara itu, dan Pak boleh tahu?
Kalau terhadap jika produsen yang melanggar perizinan BPOM ini, sanksi pidananya paling lama 10 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1. Pak, jadi bagaimana dengan pedagang yang tadi ketahuan menjual kosmetik racikan, Pak? Yang tidak layak. Yang Ya, rezeki. ya, itu ditahan atau bagaimana, Pak? Terhadap penjual kosmetik tentu kita ini merupakan langkah-langkah preventif kami, langkah-langkah preventif dari OPD Maros, terutama dari Dinas Perindakop serta OPD Pasar dengan Polres Maros. Kalaupun hal ini memang menjurus ke ranah pidana, tentu kami akan proses bagaimana mestinya. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 1 November 2024. Tribuners, tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.